bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya, tetapi tidak wajib untuk bermazhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang empat. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang empat. Dia punya mazhab sendiri ya. Dan sekarang kita sedang belajar yang mazhab siapa? Mazhabnya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kenapa nggak jadi mazhab sendiri, Pak? Karena ternyata, Pak, ulama-ulama setelah imam yang empat itu, mereka ternyata lebih merojikan pokok-pokok salah satu dari mazhab itu. Imam Bukhari lebih banyak condong dalam masalah usul-usul mazhab itu kepada Imam Syafi'i. Sehingga dikatakan Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'iyah. Sehingga dikatakan Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'iyah. Sehingga dikatakan Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Kawan-kawan semua, seperti biasanya di video kali ini lagi dan lagi kita akan mempunyai misi yang sama dengan video-video sebelumnya, yaitu mencerdaskan umat di tahun 2026 ini sampai seterusnya, menjauhkan umat dari pemikiran Salafi Wahabi. Maka kawan-kawan, kami menemukan satu video yang mungkin cukup menarik untuk kita simak, sehingga bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau dari statementnya Salafi Wahabi, yang mana mereka mengatakan tidak wajib bermazhab. Maka dari itu kawan-kawan, kami yakin video ini sangat memberikan pencerahan untuk kawan-kawan semua. Mungkin bagi pemula yang mereka dibingungkan oleh pemikiran Salafi Wahabi, yang mana mereka mengatakan tidak wajib bermazhab. Mereka mengatakan tidak perlu mengikuti imam-imam mazhab. Nah, di sini akan terjawab semuanya. Maka dari itu kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan. Mungkin video ini terbilang agak panjang, tapi kami yakin video ini sangat menarik untuk kita simak. Mari kita simak video ini sampai akhir. Muncul satu pertanyaan yang besar. Kenapa justru semakin banyak orang belajar agama saat ini diberikan kemudahan, tetapi semakin juga yang merasa bingung. Kemana kita harus ngikut? Ke Ustadz Fulan kah? Ke Ustadz A kah? B atau C? Apakah kita ini benar-benar memahami agama atau hanya mengumpulkan potongan-potongan hukum agama tanpa arah? Nah, inilah yang akan kita bahas di podcast kali ini. Dan untuk itu, kita sudah bersama salah seorang narasumber yang insya Allah tidak hanya berbicara tentang hukum, tapi juga tentang bagaimana seharusnya ilmu itu didapat dan ditempuh. Beliau ini adalah seorang mahasiswa magister jurusan Usul Fikih di Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau adalah seorang aktivis sekaligus founder Markas Fikih, aktif mengisi seminar dan diskusi mahasiswa Indonesia di Mesir. Dan beliau juga aktif melakukan kajian tematik tentang usul fikih dan fikih. Langsung saja kita sambut beliau Al-Mukarram Ustadz Fakih Ubaidillah Rozan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz perjalanan kemari? Alhamdulillah lancar, tidak terlalu macet. Alhamdulillah. Oke Ustadz, kita mulai. Seperti yang biasa di kitab-kitab, selalu berbicara tentang biografi. Saya ingin bertanya, Ustadz, kalau boleh diceritakan itu, sebenarnya siapa sosok Ustadz sebelum menjadi sosok saat kini? Okay. Bagaimana latar belakang Ustadz berpendidikan, kemudian mau menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mula-mula saya sampaikan terima kasih Mas Farhan ya. Yeah. Kalau berbicara berkaitan dengan perjalanan belajar saya sampai kemudian alhamdulillah sekarang sebagai mahasiswa S2 di Al-Azhar, saya dahulu dimasukkan oleh orang tua di pesantren dari sejak kelas 1 SMP. Oh, 1 SMP. Yang berjasa besar sekali bagi saya dalam perjalanan pendidikan adalah orang tua saya, khususnya abi saya, yang masukkan saya pesantren dari sejak kelas 1 SMP. Tapi saya tidak seperti umumnya orang, biasanya masuk pesantren, satu pesantren, dua pesantren. Kalau mau di total pesantren yang pernah saya masuk itu total sampai 7 pesantren. Oh, pindah-pindah berarti Ustaz? Ya, saya pindah-pindah. Saya 1 tahun di satu tempat yang lain. Saya pernah di Yogyakarta, pernah di Solo, pernah di Serang, pernah di
Pasuruan, kemudian paling jauh di Makassar di Sulawesi. Jauh sekali. Iya. Pindah-pindahnya bukan kabupaten, provinsi. Iya. Di Bekasi, kemudian terakhir di Malang. Oh, di Malang. Ya, perpindahan ini karena memang ketika kelas 1 SMA itu saya seperti umumnya orang SMA sudah punya ada gambaran sedikit tentang masa depan. Saya sudah melihat bahwa masa depan saya itu dalam ilmu agama. Oh, ilmu agama. Sehingga dalam tanda kutip saya kelas 2 SMA itu putus sekolah dan hanya mencari guru. Oh, maksud mencari guru itu gimana Ustadz maksudnya? Jadi saya tidak mencari jenjang pendidikan formal, tapi mencari guru untuk belajar ilmu tertentu atau kitab tertentu. Oh, berarti seperti ngaji talaki depan-depanan dengan seorang guru aja gitu Ustadz ya? Betul. Salah satunya ada di Pasuruan, saya ngaji dengan salah satu alumni Lirboyo. Kemudian saya juga sempat ngaji dengan Ustadz Rizky namanya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Nah, itu beliau bidangnya hadis. Namanya Ustadz Rizky Abu Zakaria Al-Makassari. Oh, iya, Al-Makassari. Orang Makassar. Di pesantren namanya Al-Madrasah Al-Athariyah. Al-Athariyah. Ya, Madrasah Athariyah di sana. Itu saya belajar di sana hadis, kemudian terakhir saya di Malang, baru setelah dari Malang saya kemudian melanjutkan di Mesir Al-Azhar. Apa Ustadz yang menentukan kenapa pengennya di Al-Azhar? Kan kita tahu di Timur Tengah kan banyak ya, ada Maroko, Tunisia, bahkan dulu Baghdad pun buka kan, ada Yaman. Kenapa harus ke Al-Azhar? Ya, ada satu daerah yang belum antum sebutkan ya. Apa itu target utama saya dahulu. Apa? Saya dahulu tidak ingin ke Maroko, tidak ingin ke Al-Azhar, Mesir, apalagi ke Baghdad ya. Iya. Saya dahulu inginnya ke Madinah. Oh, Madinah. Ya, saya dahulu inginnya ke Madinah. Karena ketika dahulu saya di Indonesia, memang guru-guru saya itu banyak dari kalangan Ustadz Salafi. Karena saya cinta terhadap hadis. Saya kalau seperti tadi antum sebutkan di awal saya itu bidangnya fikih, sebenarnya dahulu saya tidak suka fikih. Di Indonesia saya ilmu yang paling saya sukai adalah hadis dan nahwu. Oh, ada hadis dan nahwu. Hadis dan nahwu. Dan ketika saya berangkat ke Al-Azhar pertama kali juga, itu daftarnya bukan jurusan syariah. Bukan syariah. Tapi jurusan usuluddin, supaya bisa nanti ke Qismul Hadis. Iya, iya. Kenapa Al-Azhar tidak jadi ke Madinah? Jawabannya mungkin selain takdir Allah ngomong gitu tentunya. Waktu itu memang saya ingin mencoba untuk mendaftar di Al-Azhar untuk mencoba dan melihat apakah bisa mendapatkan beasiswa. Ternyata waktu itu alhamdulillah daftar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diterima tahun 2018, tapi belum dapat beasiswa. Yeah. Saya nggak semangat untuk belajar untuk berangkat ke Mesir, tapi ternyata yang semangat abi saya. Orang tuanya yang semangat dulu. Jadi cerita awal kenapa bisa ke Mesir itu adalah perjuangan dan dorongan dari abi saya. Walaupun saya 2 tahun di Mesir, saya belum mengerti bagaimana posisi dan nilai Al-Azhar dalam keilmuan. Baru kemudian di tahun ketiga, saya bertemu dengan Maulana Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Saat itulah tahun ketiga saya di Mesir, saya baru mencintai Mesir, mencintai Al-Azhar, dan mencintai bidang saya sekarang yaitu fikih. Sebelum itu saya cintanya hadis. Hadis. Daftar kuliah saya usuluddin ingin hadis. Tapi baru semester pertama saya langsung pindah jurusan. Pindah jurusan. Karena kenapa? Karena waktu itu saya dapati di usuluddin itu ternyata penjurusan hadis itu baru ada di semester 5, bukan dari awal. Bukan dari awal. Semester 1 sampai 4 itu masih dipelajari hadis, tafsir dan juga akidah falsafat. Dan saya dapati waktu itu semester pertama ada mata pelajaran mata kuliah mantik. Mantik. Padahal saya dahulu termasuk mazhabnya An-Nawawi wa Ibnus Salah. Ibnus Salahi wa Nawawi harramah. Iya, mengharamkan. Yang mengharamkan mantik. Akhirnya saya langsung tahwil pindah jurusan dari usuluddin ke syariah. Karena menyelamatkan diri saya dahulu berkiranya. Tapi ternyata tanpa saya kira ilmu fikih yang dahulunya paling tidak saya sukai menjadi paling saya cintai. Dan yang saya dahulu ikut mengharamkan mantik, ternyata saya sekarang mengajar mantik. Itu kurang lebih Allah. Nah, tadi kan Ustadz bilang sukanya awal ilmu hadis. Kenapa? Apa yang memantik kok bisa ke ilmu fikih sukanya? Ada kejadian apa itu Ustadz yang bikin terdorong? Wah, kayaknya fikih lebih seru ini sama usul fikih. Apa itu Ustadz? Pertanyaan bagus, saya belum pernah kepikiran sebenarnya. Yang paling pertama buat saya cinta terhadap fikih adalah karena guru fikih. Oh, guru fikih. Yaitu Maulana Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, guru besar fikih Syafi'i di Mesir. Karena beliau saya menjadi mencintai fikih. Kalau selanjutnya apa yang kemudian bisa menjadi alasan lebih konkretnya mengapa ilmu fikih saya cintai? Karena saya melihat ilmu fikih itu sama seperti disebutkan oleh guru fikih saya juga yang kedua di Mesir, Syekh Mustafa Abdul Nabi. Beliau pernah menyampaikan, al-fikhu asadun fi jildi syatin.
Fikih adalah singa tapi berbulu domba. Iya. Maksudnya apa? Orang ketika belajar fikih menganggap ilmu fikih itu ilmu yang mudah. Banyak orang yang fikih mah semua orang bisa. Ya. Safinah, Fathul Qorib dan semacamnya. Padahal fikih ilmu yang bukan mudah tapi sangat sulit. Kesulitan fikih adalah misalkan dalam satu pembahasan sekedar mengusap khuf saja misalkan. Itu untuk mengusap khuf, syarat yang disebutkan oleh fuqaha itu lebih dari 10 syarat untuk mengusap khuf. Orang tidak bisa berfatwa dalam hukum fikih kecuali benar-benar memperhatikan semua syarat yang disebutkan oleh ulama. Kalau dia tidak memperhatikan satu syarat saja, hukum yang ada nanti akan berakibat fatal. Itu akan nampak bagaimana kita membawa fikih turas kepada fikih fakta yang ada di masyarakat. Karena tidak memahami ini, akhirnya banyak orang memang mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak tepat, seperti masalah salah satunya mengusap kaos kaki. Di Indonesia masih belum banyak, tapi di dunia Arab itu sudah banyak sekali yang kalau wudu bukan mencuci kaki tapi mengusap kaos kaki, karena salah paham terhadap ibarat fuqaha yang disebutkan dalam kitab mereka. Nah itu yang kemudian awalnya saya melihat fikih itu mudah. Fikih tinggal baca langsung dari kitab Bulughul Maram misalkan. Saya sudah bisa paham fikih, jadi mujtahid sudah. Iya, mujtahid. Mujtahid madhab. Iya. Mujtahid mutlak bahkan tidak. Mutlak langsung. Mutlak mustaqil. Tapi ternyata setelah saya pelajari fikih, ternyata fikih itu sulit sekali. Fikih sulit sekali dan tidak benar-benar ada yang bisa memahami fikih dengan baik kecuali yang benar-benar menekuninya. Dan ini dibuktikan oleh namanya Al-Imam Sajaqli Zadah dalam kitab beliau Tartibul Ulum yang mengatakan bahwa al-fiqhu min as'abil fununi wa atwaliha. Fikih termasuk fun yang paling susah dan paling panjang. Menarik sekali pembahasan. Ternyata fikih itu ternyata tidak semudah yang dikira anak pesantren ya. Baca Safinah, Fathul Qorib, hatam selesai. Ternyata realistisnya itu sangat berbeda jauh ya Ustadz. Tapi yang sangat menarik Ustadz gini, kan ketika kita ke Mesir, itu sebenarnya apa tamparan yang sangat berbeda sekali dengan ekspektasi kita mau belajar di sana. Oke. Kan Ustadz kan ya maaf Ustadz saya potong dulu. Kan Ustadz tadi awal pengen ke Madinah, kemudian beralih ke Al-Azhar karena dorongan orang tua. Kemudian ketika di Al-Azhar, Ustadz ketemu dengan berbagai masyayikh sehingga ingin menjadi seorang ahli fikih dan usul. Tapi tamparan realita apa yang tidak sesuai dengan ekspektasi Ustadz sendiri di Mesir itu? Tamparan yang paling berat yang mungkin akan didapatkan tidak hanya saya, melainkan juga teman-teman yang lain, bahwa saya mendapati ketika kita berangkat belajar di Al-Azhar Mesir, itu disyaratkan dengan satu syarat, yaitu kemandirian. Oh, kemandirian. Tanpa mandiri, kenapa kemandirian? Karena kita kuliah di Al-Azhar itu 4 tahun, atau bahkan lebih, itu tidak ada absensi sama sekali. Tidak absensi sama sekali. Jadi 4 tahun mungkin tidak kuliah sama sekali, mungkin. Oh mungkin. Lantas bagaimana dia lulus? Yang penting hadir ujian, bisa menjawab ujian, maka dia bisa lulus. Bagaimana bisa lulus ujian, menjawab ujian tanpa hadir kuliah? Karena kita sudah ada diktat, yang penting hafal diktatnya, bisa menjawab sudah, maka akan lulus. Dan menghafal diktat cukup waktu 1 bulan, misalkan dipersiapkan, sisa bulan-bulan yang lain dia bisa menggunakan untuk hal-hal yang lainnya. Itu yang paling sulit. Di mana saya dapati kita harus ada kemandirian. Talaki ada di mana-mana, tidak seperti misalkan di kampus-kampus yang lain, yang dimana fokus utama dalam belajar adalah apa yang diatur dalam institusi pendidikan tersebut. Di kampus sudah ada jadwal. Di ma'had, di pesantren, di ribab misalkan seperti di Yaman, sudah ada jadwalnya. Tapi kalau di Mesir, kita yang harus menentukan jadwal itu sendiri. Maka 2 tahun saya di Mesir, itu saya kebingungan. Apa yang harus saya pelajari di Mesir? Ada ratusan majelis. Di Mesir itu semua tersedia, ilmu apapun ada. Tapi kita tidak punya pedoman, kita harus belajar apa. Nah itu yang kemudian menjadi tamparan banyak mahasiswa, sehingga tidak heran kalau teman-teman pemirsa misalkan mendengarkan ada mahasiswa Al-Azhar yang sibuknya bukan belajar, tapi sibuknya yang lain. Sibuknya lain. Atau sibuknya belajar tapi bermacam-macam. Atau sibuknya belajar tapi ada yang belajarnya metode dengan akidahnya Asy'ariyah misalkan. Ada yang bukan dengan metode Ahlus Sunnah misalkan. Sehingga wajar sekali hal itu didapatkan di Mesir, karena yang paling kesulitan adalah kemandirian tanpa ada arahan yang jelas ketika kita sampai ke Mesir. Oh, begitu. Berarti sangat bebas sekali ya di Mesir ya? Betul. Lantas, sebagai ustadz nih saat ini, yang mana fokus sekali, bahkan magister di bidang usul fikih, yang mana itu adalah jurusan paling tersulit, apa sih cara supaya bisa bertahan dan supaya bisa fokus belajar di sana di saat lingkungan sangat bebas sekali, Ustaz? Ketika lingkungan itu terlalu bebas, maka cara untuk menanggulanginya adalah membuat lingkungan
sendiri bagi kita yang baik untuk menghadapi lingkungan bebas tersebut. Maka caranya mendapati senior yang baik, mendapati teman-teman yang baik, itu yang kemudian saya dapati, dan juga saya juga sekarang sebagai senior usahakan. Kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa baru, jangan sampai mereka kesana kesini, tapi kita yang kemudian punya kepedulian bisa mengarahkan mereka dengan baik. Seperti kalau saya di zaman saya waktu senior, saya tidak banyak karena saya tidak punya alma mater, karena saking banyaknya pesantren saya. Tapi yang bisa kemudian menjadi hal baik buat saya adalah circle teman-teman saya belajar. Seperti salah satunya yang mungkin banyak dikenal juga Ustaz Fahrizal Fadil, itu kawan dekat sekali dengan saya. Ada juga Ustaz Fahri Zulhaq, itu kawan kami mulai dari nol bersama-sama. Nah, dengan ada lingkungan yang baik itu yang kemudian bisa menjaga dari lingkungan yang bebas yang ada di Mesir. Nah, itu mungkin kalau teman-teman yang punya cita-cita atau keinginan untuk berangkat ke Azhar Mesir, maka pastikan ketika dia sampai ke Mesir punya lingkungan yang baik, punya teman-teman yang baik, senior yang baik, itu yang akan menjaga dia dari lingkungan yang bebas. Baik Ustadz. Nah, sekarang kan kita kembali ke background Ustadz sebagai orang yang pakar di dalam ilmu fikih dan ilmu usul. Berdasarkan realitas saat ini itu apa sih yang sering disalahpahami tentang ilmu fikih itu, Ustaz? Apa itu yang suka disalahpahamin? Apakah fikih cuma permasalahan sholat ibadah saja, ataukah mencakup segala hal sebenarnya fikih itu? Ya, ada beberapa hal yang merupakan kesalahpahaman banyak sebagian orang berkaitan dengan fikih. Salah satunya tadi yang Antum sebutkan, itu menganggap bahwa fikih hanya berkaitan dengan perkara-perkara ibadah ritual semata. Padahal fikih Islam tidak seperti itu. Fikih itu sebenarnya kan syariat. Dan Islam itu terdiri dari 3 komponen, ada tauhid, ada akidah, syariah, dan juga akhlak. Artinya syariat itu mengatur segala bentuk perbuatan manusia. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, melainkan apapun itu, bahkan hal-hal sifatnya ekonomi, berkaitan dengan politik, Islam punya aturan semuanya. Nah, tapi kita di masa sekarang menganggap bahwasanya Islam ya ada di masjid. Di luar masjid orang punya kebebasan macam-macam. Padahal ini hal yang perlu untuk dibenahi, bahwasanya fikih itu dituliskan oleh para ulama bukan cuma bab ibadat, tapi setelah bab ibadat ada bab muamalat, ada bab munakahat, dan ada bab jinayat. Nah, ini yang perlu untuk difahami, bahwasanya fikih Islam itu luas dan juga mencakup segala aspek kehidupan. Selain itu, ada satu hal lain yang kemudian saya sekarang sedang banyak suarakan, termasuk di platform yang saya adakan di Markas Fikih itu. Jadi saya melihat ada banyak miskonsepsi, kesalahpahaman yang banyak dari sebagian kaum muslimin berkaitan dengan fikih. Ada yang menganggap fikih Islam itu menyulitkan. Jadi belajar fikih malah tambah susah, mendingan nggak tahu. Sebagian orang tuh, alhamdulillah gue nggak tahu kemarin gitu. Maafu, dimaafkan. Inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan. Jadi banyak yang penting, enakan nggak tahu. Jadi menganggap fikih Islam itu menyulitkan. Ada lagi yang menganggap fikih Islam itu was-was. Selama ini ketika belajar sholat biasa saja, alhamdulillah aman. Tapi setelah belajar sholat, bab niat dan tahu tentang istihdharin niyah dan muqarnatun niyah, bahwa ketika takbir Allahu Akbar dalam hati, usolli faradha zuhri arba raka'atin mustaqbilan lil qiblati adaan lillahi ta'ala. Akhirnya yang selama ini dia takbir Allahu Akbar, tiba-tiba setelah belajar Allah berkalian berulang-ulang. Allah, pernah lihat ya? Iya, banyak. Nah, itu belajar fikih bukannya membuat ketenangan, tapi membuat was-was. Nah, itu banyak hal yang salah pahami. Fikih Islam dianggap menyulitkan, dianggap membuat was-was, dianggap sebagai ilmu yang ketat, mengikat. Juga dianggap fikih Islam itu ilmu abad pertengahan. Juga ada yang saya juga kurang sepakat, dianggap fikih Islam itu fleksibel. Jadi fleksibel dalam artian bisa untuk mengikuti arus zaman dan tempat yang ada begitu saja. Ini kurang tepat semua. Kalau bagi saya, itu yang kemudian saya sering sampaikan ke teman-teman di Markas Fikih dan juga di banyak tempat lainnya. Yang paling tepat kalau kita ditanyakan fikih Islam itu bagaimana, deskripsinya kita jawab fikih Islam itu mudah. Fikih Islam mudah, tidak sulit, tidak kemudian menyulitkan, tidak membuat was-was, tapi fikih Islam itu mudah. Tapi untuk memahami fikih Islam itu mudah memang sulit. Padahal ini hakikat dari fikih Islam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menyampaikan ini. Betapa banyak beliau mengatakan ad-dinu yusrun. Beliau mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Allah mengatakan dalam Al-Quran juga dalam banyak sekali ayat yang menyampaikan bahwa agama ini tidaklah menyulitkan. Artinya agama ini mudah, fikih Islam itu mudah, tapi kenapa menjadi sulit? Itu karena ada cara penyampaian fikih yang kurang tepat di kalangan para pelajar fikih itu sendiri. Menganggap seperti kalau saya sederhanakan ya, Mas Farhan, saya luaskan tentang topik ini. Saya melihat metodologi fikih di masa sekarang itu ada 7 metodologi.
Ada 7 metodologi. Yang 7 ini semuanya punya catatan, bahkan beberapa bermasalah. Yang paling pertama yang dikenal dengan fikih dalil. Fikih dalil ini disuarakan dengan fikhul kitabi wa sunnah atau fikih sunnah, ini bermasalah. Contohnya misalkan kalau kitab ada fikhus sunnah karya Syekh Said Sabiq, itu bermasalah. Fikhul dalil. Kenapa masalahnya? Kalau guru kami, Dr. Mahmud Abdurrahman, itu unik sekali menjawab ketika ada orang-orang yang menyuarakan fikih sunnah, fikih kitab sunnah di masa sekarang, fikih Quran sunnah, dan mengkomentari ulama mazhab dahulu. Kata beliau, Dr. Mahmud Abdurrahman, dosen usul fikih di Al-Azhar, orang-orang yang mengatakan seperti ini, memunculkan fikih kitab sunnah dan mengkomentari ulama mazhab dahulu, kata beliau, memangnya ulama mazhab dahulu fikihnya dari mana? Dari Taurat dan Injil. Tidak dari kitab dan sunnah. Nah, itu satu poin yang penting dipahami. Fikih kitab sunnah ini bermasalah karena kenapa? Karena yang punya hak untuk bisa menarik hukum fikih dari kitab dan sunnah sebenarnya hanyalah mujtahid. Sehingga seorang penulis tadi seperti Syekh Said Sabiq hanya bisa dibenarkan kalau beliau seorang mujtahid. Dan pengikutnya pun juga tidak bisa serta-merta begitu saja. Itu yang pertama. Dan ini di Indonesia cukup banyak. Akhirnya menimbulkan kesalahpahaman, banyak hukum fikih yang bermasalah. Saya ambil contoh misalkan yang menganggap masih boleh makan sahur ketika adzan subuh dikumandangkan. Itu sangat fatal sekali. Itu saya sering sampaikan, pendapat ini tidak pernah ditemukan dalam fikih Islam selama 1400 tahun. Lamanya. Silahkan cari ulama yang 1400 tahun lamanya, atau 14 abad lamanya mengatakan ini. Ya, 13 abad, 1300 tahun belum pernah ada yang mengatakan. Baru pertama kali dimunculkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tamamul Minnah At-Ta'liq ala Kitab Fiqh Sunnah karya Syekh Said Sabiq. Ini pandangan yang sangat bermasalah, yang dimana beliau mengatakan masih boleh makan sahur ketika seseorang masih ada pegangan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dia. Ini bermasalah sekali. Karena merujuk kepada langsung dari kitab dan sunnah, tapi tidak menggunakan kaidah-kaidah yang sebenarnya ada. Bukti ini bermasalah, hukum ini menyelisih ijma 13 abad yang ada dalam fikih Islam. Kemudian yang kedua ada namanya fikih tarjih, Mas Farhan. Fikih tarjih ini cukup banyak juga masalah di Indonesia. Banyak sekali yang mengklaim tarjih, atau bahkan pelajar-pelajar S1 yang belajar fikih menyebutkan 4 mazhab, kemudian mentarjih salah satu di antaranya. Jadi menggabungkan hukumnya dibanding mana yang mudah gitu. Betul. Bukan mudah, yang paling rajih, yang paling kuat menurut dia. Nah, ini sebenarnya masih lebih mending daripada yang sebelumnya. Lebih mending. Kenapa lebih mending? Kalau fikih kitab sunnah ini tidak terikat dengan mazhab sama sekali. Sehingga mungkin muncul pendapat yang benar-benar tidak ada mazhab yang mengatakan. Kalau fikih tarjih ini masih sesuai dengan salah satu mazhab. Tapi madaratnya apa? Madaratnya seakan-akan memberikan pemahaman kepada masyarakat dari pendapat-pendapat mazhab yang ada, inilah yang rajih, inilah yang kuat, maka yang lainnya itu lemah dan tidak bisa diamalkan. Saya ambil contoh misalkan dalam masalah zakat fitri. Bayar zakat fitri, mana yang rajih? Apakah bayarnya dengan menggunakan makanan pokok dengan beras atau menggunakan uang? Ini masih khilaf mazhab. Dikatakan yang rajih adalah menggunakan makanan pokok. Maka seakan-akan kalau kita bayar zakat fitri dengan uang, itu tidak dibenarkan. Tidak sah. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini madaratnya. Itu madarat secara fakta, tapi dari sudut pandang teori paling masalah adalah at-tarjih dalam usul fikih itu min khasa'isil mujtahid. La yurajjihu illa mujtahid. Pertanyaannya, sekarang banyak yang mentarjih di Indonesia, apakah mereka mujtahid sampai mentarjih? Yang padahal untuk mencapai derajat mujtahid itu sulit sekali. Syaratnya banyak ya. Syarat yang paling sederhana yang saya tantang orang Indonesia, yang kemarin Ustaz Beber sudah bicara di sini. Mujtahid itu kan yang bisa menarik hukum dari Al-Quran dan Sunnah yang menggunakan bahasa Arab. Kalau dalam ilmu bahasa Arab sastra paling tertinggi itu Al-Quran. Selanjutnya As-Sunnah. Selanjutnya kemudian syair jahiliyah. Nah, di orang-orang Indonesia, kalau ingin mengklaim paham bahasa Al-Quran dan juga As-Sunnah, pertanyaannya mampu tidak mereka yang mengklaim bisa untuk mentarjih, untuk memahami dan menjelaskan makna-makna syair jahili. Jelaskan makna perkataannya misalkan Imri'il Qais. Coba jelaskan dari mu'alakat, antara. Coba kalau tidak kuat yang jahili silahkan Al-Mutanabbi. Mutanabbi. Perkataannya sangat-sangat luar biasa itu. Coba yang populer di Indonesia saya coba terjemahkan dengan baik, bait-bait burdah. Dari awal sampai akhir, mampu nggak dia? Amin tadzakkuri jiramin bidi salami, mazajtada ma'anjara min muqlatin bidami. Itu mungkin beberapa kata perlu untuk cari kamus dahulu. Dia tanya ChatGPT dahulu kalau sekarang. Nah, itu bagaimana bisa mengklaim mujtahid padahal dalam bahasa Arab saja kita di Indonesia masih perlu untuk peningkatan yang besar.
Itu jadi tarjih itu sebenarnya khusus untuk mujtahid saja. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Rawdatun Nadhir, dan ditegaskan ada buku bagus sekali berkaitan dengan at-tarjih karya dosen kami di Al-Azhar, Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi. Nah, beliau itu menyampaikan banyak orang yang tidak menyadari tarjih itu khusus untuk mujtahid. Sehingga kalau teman-teman baca dalam kitab-kitab sekarang di buku-buku itu al-qaulur rajih yang mengatakan tapi bukan mujtahid, itu tidak dinamakan sebagai tarjih. Itu hanya dinamakan sebagai ikhtiar. Oh, Kalau saya mengatakan itu bukan qaulur rajih. Rajih itu bukan hakikah, majas. Tapi makanya al-qaulul mukhtaru indi. Pendapat yang saya pilih. Apakah sekarang pertanyaannya kita sebagai seorang muqallid berhak untuk memilih pendapat? Jawabannya berhak. Yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya yajuzu lil 'ammi an yatakhayyara minal madzahibi ma syaa. Kita boleh memilih pendapat manapun. Artinya kalau misalkan ada seorang ustadz, ada seorang dosen, ada seorang guru yang mengatakan pendapat yang saya pilih ini A, mazhab Syafi'i misalkan, tidak ada salahnya kalau ada orang lain yang memilihnya mazhab Hanafi. Saya pilihnya mazhab Maliki, nggak ada masalah. Selagi pendapat kita masih sesuai dengan salah satu mazhab yang mu'tabar, maka boleh saja. Nah, itu yang kedua ya, yang berkaitan dengan fikih tarjih. Kita lanjutkan ya ini. Yang ketiga, ini cukup banyak juga di Indonesia. Kalau tadi dari kalangan dua yang tadi banyak dari kalangan teman-teman yang menyuarakannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini banyak dari teman-teman yang bersinggungan dengan fikih mazhab, yaitu metode fikih mazhab Syafi'i mu'tamad saja. Oh, mu'tamad saja. Mu'tamad saja. Jadi harus pendapat mu'tamadnya mazhab Syafi'i. Nah, ini masih banyak di beberapa daerah Indonesia. Sehingga benar-benar tidak mau keluar dari mu'tamad. Kaku jadinya ya hukumnya. Kaku, bahkan saya bahasakan mustahil. Bisa contoh Ustaz yang kaku banget di Indonesia ini apa tuh? Yang tadi yang masalah mu'tamad saja. Saya contohkan yang mustahil dulu ya. Yang mustahil dahulu, contoh misalkan jual beli dengan menggunakan sighah, ijab qabul. Mustahil di zaman sekarang ada orang mengatakan bi'tuka qabiltu. Mustahil diterapkan. Orang misalkan tiap harinya selalu menggunakan, kalau ingin beli buku, saya beli buku ini, terus kemudian penjualnya mengatakan, saya jual buku ini kepadamu dengan harga Rp500.000. Saya terima. Seperti akad nikah. Saya nikahkan kepadamu, saya terima. Ini mustahil untuk dilakukan di masa sekarang. Sekarang orang boro-boro menanyakan harga. Sekarang semua sudah menggunakan kris, sudah menggunakan, sudah online, nggak ada lagi seperti itu. Kalau contoh fakta, ada sebagian orang yang tetap harus mu'tamad mazhab Syafi'i di Indonesia. Itu ada beberapa hal. Contohnya misalkan, tapi ini umumnya ketika menyalahkan pihak lain. Karena dianggap tidak sesuai dengan pendapat mu'tamadnya mazhab Syafi'i. Ambil contoh misalkan berkaitan dengan masalah pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i dalam masalah khutbah Jumat. Ada beberapa daerah yang khutbah Jumat harus murni bahasa Arab full semuanya. Yang terkadang ini memiliki dampak yang kurang baik juga, di mana masyarakat ketika hadir Jumat tidak mendapatkan faidah apapun yang disampaikan dari khutbah, tapi seperti menggugurkan kewajiban saja. Tidak mengetahui topik yang diangkat itu apa. Nggak paham. Bahasa Arab. Karena pendapat mu'tamad resmi mazhab Syafi'i, khutbah bahasa Arab itu pun juga sebenarnya yang harus bahasa Arab rukun khutbahnya. Mau'izahnya boleh menggunakan bahasa lainnya. Ada keluasan sebenarnya dalam hal tersebut. Juga beberapa hal yang lain, termasuk contoh yang mu'tamad, itu contoh yang bagus, yang lebih cocok untuk kita datangkan, itu seperti tadi yang saya sampaikan, istihbarun niyah dan muqaranatun niyah. Itu mustahil dilakukan. Kalau kita patokan dengan mazhab Syafi'i, udah pasti Allahu Akbar, nggak semuanya bisa barengan orang ya. Betul. Siapa yang ketika Allahu Akbar tergambarkan, istihbar kan sholat dari awal takbir sampai salam tergambarkan di kepala dia. Kemudian setelah dengan rincian-rinciannya. Kemudian dari awal hamzah sampai ro ada niatnya. Allah usolli fardhu dhuhri dalam hati. Sampai berhenti di akbar, kemudian itu selesai. Siapa yang bisa menantangkan seperti itu? Nah, sebagian pengajar yang baru belajar mazhab Syafi'i, itu ketika mengajarkan masyarakat awam diajarkan seperti itu. Akhirnya masyarakat seakan diharuskan mengikuti pendapat mu'tamad, malah kebingungan. Padahal Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah beliau menyampaikan bahwa sebaiknya masyarakat tidak diajarkan bukan dengan pendapat mu'tamad, tapi pendapat ikhtiar ulama yang lainnya yang mencukupkan dengan muqaranah urfiyah dan juga istihbar urfi. Nah, itu hal yang perlu untuk dibenahi, termasuk salah satu juga terlalu terikat dengan mu'tamad seperti hukum wanita haid membaca Al-Quran. Jadi dalam mazhab Syafi'i kan haram, pendapat resmi mazhab Syafi'i wanita haid membaca Al-Quran. Akhirnya sebagian pesantren mensiasati itu dengan cara, kalau misalkan santrinya ingin baca Al-Quran, seperti mau ujian, bagaimana caranya?
bacanya pelan-pelan saja. Padahal baca pelan-pelan ya baca. Kata baca. Pelan-pelan. Ya itu baca. Selagi masih ada suara itu baca. Kalau begitu apa solusinya? Qomat kamit nggak akan bisa hafal dengan cara itu. Yaitu kemudian akhirnya ada yang buat solusi kalau itu mendengarkan Al-Quran menggunakan headset. Oke, itu mungkin bisa menghafal. Tapi kalau ingin setoran ke gurunya, bagaimana caranya? Apakah gurunya kita berikan headset untuk dengarkan? Kan nggak bisa seperti itu. Maka sudah, taklid Imam Malik mengatakan yajuzu lil haidhi qira'atul Quran mutlaqan. Indastir salida. Menurut Imam Malik boleh bagi wanita haid membaca Al-Quran secara mutlak. Baik untuk tujuan ingin setoran, ingin menjaga hafalan, pelajar maupun bukan pelajar, menurut beliau boleh. Dan apa salahnya kemudian kita menggunakan pendapat mazhab Imam Malik yang membolehkan. Nah itu kadang ketat sekali, tapi membuat solusi yang beragam yang padahal bukan solusi, bisa sederhana kalau kita melihat di mazhab lain ada jawaban. Itu metode yang ketiga, fikih mazhab Syafi'i mu'tamad saja. Selanjutnya yang keempat, fikih mazhab Syafi'i secara umum, baik yang mu'tamad maupun bukan mu'tamad. Baik yang dia dianggap sebagai rajih maupun marjuh dalam mazhab Syafi'i. Nah ini bagus, tapi tetap tidak semua tidak mazhab Syafi'i saja itu tidak bisa menjawab beragam problematika yang ada dalam masyarakat. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah seperti dalam masalah tawaf bagi wanita haid. Wanita haid sudah terlanjur ihram umroh, ada posisi di Mekah, tapi tidak bisa tawaf karena sedang haid. Apa solusinya dalam mazhab Syafi'i? Tunggu sampai suci. Lama dong kalau gitu. Sama seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'i ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait." Beliau mudah. Orang dahulu ya tinggal tunggu, tinggal nanti kan pulangnya dengan unta juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang paket umrohnya di Mekah cuma 4 hari. Sedangkan haid dia biasanya 7 hari misalkan. Kalau dia tunggu terus ketinggalan pesawat dia, hilang banyak harta dia. Lantas bagaimana solusinya? Dilihat coba di mazhab Syafi'i ternyata tidak ada solusi dalam hal ini. Qaulul laqti tetap saja harus menunggu dia bersih. Tidak ada solusi dalam mazhab Syafi'i. Lihat solusi ke mazhab yang lainnya. Maka kalau kita akan lihat ternyata di mazhab lain ada solusi, ada. Di mana dalam mazhab Hambali, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan boleh bagi wanita haid untuk tawaf walaupun dalam kondisi haid dengan syarat ada darurat. Dan di antara darurat yang beliau sebutkan adalah ketika khawatir ketinggalan rombongan. Karena itu darurat, dia bisa hilang, hartanya bisa hilang, maka boleh ketika seperti itu, mepet-mepet ketika sudah mau H-1 atau hari H pulang, dia tawaf dalam kondisi haid. Sah, tidak haram, dan tidak ada dam. Nah itu metodologi yang keempat, fikih mazhab saja, itu tidak bisa menjadi solusi. Oh kalau begitu mungkin ada yang menjawab, ya sudah, berarti kita ambil metodologi fikih 4 mazhab. Oh, gabungin semua. Gabungin semuanya. Ini baru lagi nih, fikih 4 mazhab. Saya mazhabnya apa kalau ditanya? Saya mazhabnya 4 mazhab. Itu dengarnya keren. Saya dahulu mendengar dari salah satu ustadz begitu keren, tapi sekarang saya melihat kalau begitu, itu namanya tidak punya idealisme. Jadi kalau misalkan langsung 4 mazhab itu juga akan membingungkan. Coba bayangkan, ini saya dapati, teman-teman semua sering dapatkan, termasuk Mas Farhan. Ada orang yang ditanya, "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam, saya mau tanya, sebenarnya apa hukumnya kalau laki-laki dan perempuan sentuhan kulit? Suami istri misalkan." Jawabannya bagaimana? Ustadznya menjawab, "Ibu," misalkan seorang yang nanya perempuan, "Ibu, dalam masalah ini ulama ada khilaf menjadi 3 pendapat." Udah, sebutin semuanya. Pendapat pertama mazhab Syafi'i mengatakan batal secara mutlak, mazhab Hanafi mengatakan tidak batal secara mutlak, dan mazhab Maliki mengatakan tafsil dirinci, kalau dengan syahwat maka batal, kalau tidak maka jadi ribet ya jadinya. Pusing nggak kira-kira dengar begitu? Yang nanya. Padahal yang nanya kan cuma pengen tahu harus apa. Kalau orang yang fikih dalil, yang paling sesuai dengan dalil maka ini pendapat. Kalau fikihnya fikih tarjih, yang paling tarjih pendapatnya mazhab Maliki karena itu wasat, pendapat yang paling pertengahan. Tapi dengan cara seperti itu, saya pernah lihat ada yang mengangkat topik ini di Instagram, dan apa isi komentarnya? Isi komentarnya ketika yang ditarjih mazhab Maliki, kenapa yang rojih tidak mazhab Syafi'i? Kita kan tinggal di Indonesia. Kalau misalkan berbicara tentang dalil ini juga akan lebih kuat, panjang pembicaraannya. Sehingga ya sudah, kalau begitu tidak perlu dirojihkan, tidak perlu disampaikan mana yang paling kuat dalil. Ya kalau begitu akan bingung juga. 3 ini mana yang diambil? Apakah boleh terserah saya ambil yang mana? Yang paling mudah, tidak ada masalah. Nah ini menjadi catatan juga sebenarnya cara penyampaian fikih yang baik itu bagaimana ke masyarakat. Nah itu fikih 4 mazhab artinya tidak solutif karena tidak malah membuat orang kebingungan ketika mengetahui hal-hal tersebut mana yang harus diamalkan. Itu 5, kemudian yang ke-6 ada namanya fikih taisir.
Fikih taisir disuarakan oleh sebagian ulama, sudah ada beberapa buku berkaitan dengan hal ini, tapi ini juga kurang baik kalau disampaikan dan dicari yang mudah begitu saja tanpa ada standarisasi kaidahnya. Kemudian yang ketujuh, ini lebih luas lagi, ini fikih umum semua mazhab. Jadi tidak terbatas kepada 4 mazhab, bahkan bisa mazhab-mazhab yang lain. Oh, mazhab yang tidak mu'tabar sampai sekarang kayak mazhab Zahiriyah, mazhab Zaidiyah. Nah, ini disuarakan bahkan di Mesir sendiri. Ada sebagian pihak yang mengatakan mazhab totalnya ada 85 mazhab. Apa belum mazhab? Iya. Dan bisa diambil kita sesuai dengan bagaimana yang dipandang baik, sesuai dengan proses fatwa yang ada. Ini juga bermasalah sekali. Karena kalau kita bicarakan mengapa hanya 4 mazhab itu yang diterima, akan ada panjang pembicaraannya. Dan apakah sebenarnya mazhab lain itu bisa diterima atau tidak, itu juga sebenarnya butuh perincian. Tapi mengitlakkan perkataan seperti itu dan tidak memberikan standarisasi yang jelas, itu hal yang tidak benar. Sebenarnya kalau ditambahkan ada satu lagi yang ke-8, fikih maqasid. Nah, kalau maqasid ini, kalau kata guru-guru kita, silahun dzu haddaini, pedang yang bisa bermata dua. Sangat berbahaya. Orang-orang yang mengatakan penggunaan fikih maqasid. Ini pembicaranya panjang juga, tapi fil jumlah saya katakan 8 tadi semuanya punya catatan. Lantas kemudian kalau saya ditanyakan metode fikih yang paling terbaik itu apa yang kita suarakan sebagai pelajar atau sebagai seorang muslim yang mengamalkan. Karena kita akan beramal dan akan menyampaikan ke orang lain. Yang paling terbaik dalam metode fikih adalah fikih mazhab yang solutif. Fikih mazhab solutif. Iya. Fikih madhab, maksudnya fikih madhab bergantung daerahnya. Kita di Indonesia madhab Syafi'i. Tapi solutif, apa maksudnya solutif? Ketika dirasa dalam suatu masalah itu ada kesulitan dalam madhab Syafi'i, tidak ada salahnya untuk kemudian pindah kepada madhab yang lain. Oh, berarti boleh menggunakan pendapat di madhab lain dong, kayak gitu ya? Betul. Kalau ingin diurutkan, mula-mula menggunakan mu'tamad madhab Syafi'i. Kalau dirasa sulit menggunakan mu'tamad madhab Syafi'i, bisa menggunakan pendapat lemah dalam madhab Syafi'i, kalau dhaif dalam madhab Syafi'i. Kalau tidak, maka bisa menggunakan ikhtiarat ulama madhab Syafi'i. Kalau tidak, menggunakan pendapat yang lain dari 4 madhab. Urutannya menjadi 4 seperti ini, itu saya urutkan. Nah, saya belum melihat ada yang membahas ini secara detail. Padahal kalaulah ini difahami, orang akan mengetahui mengapa ada khilaf di antara para ulama dan diungkapkan khilaf ulama itu rahmat. Rahmat sisinya di sini. Karena kalau ternyata masalah jual beli sekarang tanpa ijab qabul, bai'ul mu'affah, itu tidak sah berdasarkan pendapat resmi mazhab Syafi'i mu'tamad, tapi sah menurut ikhtiarnya Imam An-Nawawi. Sehingga tidak ada masalah. Sholat Jumat, ada sholat Jumat dilaksanakan di bandara atau di pesantren-pesantren yang mereka bukan mustautin. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Lantas puluhan orang, bahkan ratusan orang itu mungkin kita hukumi mereka sholat Jumatnya tidak sah. Lantas berarti mereka meninggalkan kewajiban sholat, berarti mereka berdosa. Berat sekali. Bisa kita fatwakan dengan pendapatnya ikhtiaratnya Imam As-Subki yang mengatakan bahwa saya sholat Jumat pun sah walaupun hanya dari mukim atau musafir, bukan mustautin. Kita lihat misalkan orang-orang sekarang dalam beberapa transaksi jual beli, anak kecil dari SD sudah melaksanakan jual beli. Dalam mazhab Syafi'i, bai'us sabi la yasih. Beli pop ice, beli mie, beli makanan ketika masa kecil. Bisa kita fatwakan dengan pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan anak kecil transaksinya sah selagi sudah mendapatkan izin dari walinya. Nah, kita akan lihat ternyata keluasan 4 mazhab itu yang ada, itu merupakan rahmat di mana kalau ada kesulitan tidak apa-apa untuk menggunakan mazhab yang lainnya. Syaratnya satu saja, punya ilmunya. Punya ilmunya. Ini yang akan menjadi syarat, kalau gitu saya suka-suka dong. Saya ingin mazhab Hanafi, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hambali, ini mazhab Syafi'i. Silahkan kalau Anda punya ilmunya. Kalau Anda yang punya ilmunya, dalam mazhab Hanafi betul dibolehkan seperti ini, caranya seperti ini, silahkan. Ingin ketika tawaf tidak batal wudunya, maka wudunya menggunakan wudu mazhab Hanafi, silahkan. Tapi sesuaikan baiknya wudunya dengan mazhab Hanafi, supaya menghindari talfik, karena talfik itu menghantarkan kepada hal-hal yang tidak baik, diantaranya adalah membuat amal ibadah itu berantakan. Nah, orang kalau mengetahui itu akan mengetahui, kenapa dalam masalah wudu tadi ada perbedaan mazhab? Karena kondisi orang itu bermacam-macam, dan seseorang ketika ada kesulitan, mana pendapat yang benar? Semuanya benar. Mana pendapat yang benar? Semuanya benar. Saya kalau ditanya, Ustadz, di antara 4 mazhab, mana yang paling benar? Semuanya benar. Mana yang boleh diikuti? Semuanya boleh diikuti. Mana pendapat yang paling rajih? Semuanya rajih. Kalau pernah dengar ada qaul dhaif, qaul marjuh, pendapat yang dhaif menurut ulama A, itu rajih menurut ulama B. Jadi boleh nggak menggunakan qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i? Boleh saja, apa salahnya? Karena qaul yang itu dhaif menurut Imam An-Nawawi, itu rajih menurut Imam Ar-Rafi'i. Artinya at-tarjih nisbi, akan berbeda-beda. Syekh Fulan akan mentarjih sesuatu yang berbeda dengan yang lain.
Sehingga semua pendapat itu boleh digunakan dari pendapat-pendapat yang mu'tabar, semuanya benar, semuanya rajih, tidak ada yang dikatakan paling kuat atau lebih lemah, tidak ada, melainkan selagi masih ada ulama mujtahid yang mengatakan itu maka boleh untuk diamalkan. Tapi bagaimana cara pengamalannya supaya tidak berantakan kalau langsung 4 mazhab? Caranya urutannya tadi seperti tadi. Mu'tamad mazhab Syafi'i dahulu, kemudian baru qaul dhaif mazhab Syafi'i, baru kemudian ikhtiyarat dari ulama Syafi'iyah, pendapat pribadi ulama Syafi'i seperti Imam An-Nawawi, baru kalau tidak bisa kemudian baru mazhab yang lain. Kalau itu maka kita akan dapatkan problematika yang ada di Indonesia itu bisa kita jawab dengan hal tersebut dengan sederhana. Dan kita punya kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti, la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Selagi masih masalah khilafiyah, ruqyat, ada yang hilal Ramadan, ada yang Ramadan yang menggunakan ruqyat hilal, ada yang menggunakan hisab, dua-duanya benar. Dalam masalah puasa, ada yang dalam puasa kalau berbekam membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa, dua-duanya benar. Tapi baiknya selagi masih cukup dengan mu'tamad mazhab Syafi'i, tidak perlu yang disampaikan yang lainnya. Karena masyarakat akan bingung. Ada yang mengatakan di sosial media mengatakan kotoran kucing itu suci. Kotoran suci. Kotoran burung itu suci. Ramai semuanya. Padahal kalau dilihat itu benar. Itu pendapat mazhab Maliki. Pendapat Maliki. Menurut mazhab Maliki, rauthu ma yu'kalu lahmuhu tahir. Dan ada qaul menurut mereka bahwasanya kucing tidak diharamkan. Sehingga kalau begitu kotoran kucing menurut mazhab Maliki bisa dikatakan suci, kotoran ayam dan burung juga suci. Terus yang salah apa? Yang salah bukan pendapat fikihnya. Yang salah bagaimana kita cara menyampaikan pendapat fikih itu ke masyarakat. Apakah semua yang boleh diamalkan layak untuk disampaikan? Enggak. Karena kalau disampaikan kepada masyarakat, padahal apa sih kebutuhan kita untuk mengatakan pendapat tersebut? Kecuali ada yang nanya kepada saya secara pribadi, Ustadz, saya kerjanya itu jagal ayam, potong ayam. Tiap hari saya harus bersihin kandang ayam, beres-beres dan macam-macam. Sehingga setiap hari saya selalu ada kotoran ayam yang menempel di pakaian, dan kemudian untuk sholat perlu bersih-bersih, kadang masih ada khawatir dalam hati. Ini sholatnya sah nggak ya? Jangan-jangan masih ada kotoran ayam. Selalu saya dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana solusinya Ustaz? Orang yang seperti ini, barulah saatnya disampaikan, Bapak tidak perlu khawatir, menurut mazhab Maliki, kotoran ayam itu suci. Sholat sudah, insya Allah terima. Oh, berarti mazhabnya orang awam itu ngikutin mazhab gurunya, bukan Ustaz? Mazhabnya orang awam itu mengikuti mazhab gurunya, betul. Atau bisa dengan bahasa lain, orang awam tidak punya mazhab tertentu. Jadi salah paham yang mengatakan al-amila madhabalahu, dianggap orang awam tidak punya mazhab sama sekali. Juga salah paham dianggap bahwa orang awam selalu mengikuti mazhab gurunya. Karena terkadang gurunya dia kan beda-beda. Hari ini tanyanya Ustadz Abdul Somad, besoknya tanya Ustadz Adi Hidayat, besoknya tanya Ustadz Abu Yahya. Yang sebenarnya pendapat beliau itu semua masih bisa diterima selagi sesuai dengan salah satu mazhab yang ada. Sesuai dengan kebutuhannya juga ya? Baik itu nanti itu pendapat yang disuarakan oleh organisasi NU, Muhammadiyah, Persis, selagi masih sesuai dengan salah satu mazhab, maka tidak ada salah. Oke. Nah, nanti orang awam, al-amila madhabalahu ay la madhabalahu muayyan. Selagi dia masih perbuatnya sesuai dengan salah satu mazhab, benar. Maka saya biasa sampaikan ke teman-teman pelajar fikih, ada 3 kaidah penting yang perlu untuk diketahui setiap pelajar fikih. Kaidah pertama berkaitan dengan masalah ini. Kaidah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Ziyad rahimahullah, salah seorang ulama Yaman, beliau mengatakan, idza wafaqa fi'lul 'amiyyi madhhaban mu'tabaran sahha walau min ghairi taqlidin tawsi'atan 'alal ibad. Insyaallah. Kata beliau, selagi perbuatan orang awam, oke, siapa orang awam? Kita semua. Bahkan ustadz-ustadz besar, profesor, dokter dalam fikih, selagi bukan mujtahid maka dia awam. Selagi perbuatan seorang awam itu masih sesuai dengan salah satu mazhab mu'tabar, maka perbuatannya sah walaupun dia tidak melalui jalan taklid. Artinya walaupun dia nggak punya ilmu bahwasanya itu sah. Dia sholatnya di depan imam. Sah nggak sholat di depan imam? Sholat jamaah posisinya di depan imam. Sah nggak? Kalau mazhab Syafi'i hukumnya apa? Batal, nggak sah. Tapi di Mesir banyak orang yang tiap sholat Jumat itu sholatnya di depan imam. Karena masjid penuh, tapi bukan penuh sebenarnya bisa ke belakang. Tapi dia nggak tahu aja, kirain boleh. Nggak punya ilmu, sah nggak? Kalau dalam Zubat disampaikan nggak sah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tapi disampaikan Ibnu Ziyad sah. Karena menurut mazhab Maliki sah. Kalau ada yang mengatakan dia kan bukan mazhab Malik, dia kan nggak punya ilmu taklid tentang mazhab Malik, tetap sah untuk memberikan keringanan kepada orang awam. Karena terlalu banyak orang yang seperti itu. Kalau begitu, ada yang bertanya, apa bedanya Ustaz kita punya ilmu dengan tidak punya ilmu? Kalau ujung-ujungnya semua orang amalannya sah selagi masih sesuai dengan salah satu mazhab walaupun musadafah. Tentunya berbeda. Tentunya hal yastawi ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun tentunya tidak sama.
Lantas yang bedakan apa? Yang bedakannya tujuannya adalah orang yang telah belajar dan kemudian taklid melalui ilmu, maka dia mendapatkan, terlepaskan dari keharaman meninggalkan belajar. Tapi orang yang sekedar sah saja tapi tidak belajar, maka dia berdosa. Oh, berdosa. Karena meninggalkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Berarti kan Ustadz, berarti sebenarnya fikih itu mudah ya Ustadz ya? Mudah. Mudah banget. Tapi apa sih yang bisa membedakan ini kemudahan, ini mana yang meremehkan hukum fikih Ustadz? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jawaban saya sederhana kalau ada yang bertanya, boleh nggak bermudah-mudahan dalam... Nah, itu. Nah, itu kan pertanyaannya. Boleh nggak bermudah-mudahan dalam syariat? Kalau tadi dikatakan selagi amalan masih sesuai, maka boleh dong sesuai dengan pendapat yang mudah. Kalau dikatakan kaidah selanjutnya layun karul mukhtalafu fihi, berarti selagi masalah khilafiyah dia mudah, boleh dong. Jawabannya, apakah boleh kita mengambil pendapat yang mudah? Jawabannya boleh. Karena mengapa? Karena kewajiban kita sebenarnya satu. Mencari pendapat yang muktabar, itu saja. Muktabar. Dia urusannya kemudian sulit atau mudah, tidak ada masalah. Karena sulit atau mudah kan sebenarnya sulit menurut satu mazhab, mudah menurut mazhab yang lain. Satu, kemudian sebenarnya saya tarik lebih dalam lagi, kewajiban kita sebagai muslim itu mengikuti hukum fikih, hukum apa? Hukum Allah. Sekarang pertanyaannya, di antara 4 mazhab, mana yang hukum Allah? Semuanya hukum Allah. Hukum Allah apakah bisa berbilang? Bisa kemudian hukum, maka bagaimana bisa? Yang mana hukum Allah? Apakah dalam mengusap kepala itu sebagian rambut, seperempat rambut, atau seluruh rambut? Semuanya hukum Allah. Bagaimana bisa semuanya hukum Allah? Karena Allah sengaja dalam dalil-dalil syariat itu memberikan dalil-dalil yang mungkin difahami dengan beragam, supaya kemudian ada hukum beragam di sana, yang tujuan Allah memberikan rahmat di sana. Orang yang misalkan tadi dalam masalah wudu, kalau misalkan memang kasusnya dia seorang suami yang atau misalkan jangan dalam masalah wudu, dalam masalah kotoran ayam, ya wajar sekali dia mengikuti pendapat mazhab Maliki yang mengatakan itu suci. Tapi bukankah itu pendapat yang mudah? Nah, sekarang yang kita lihat bukan mudah atau tidaknya. Pendapat itu benar atau tidak. Kalaulah benar, apa salahnya kalau mudah? Saya ulangi lagi sebentar. Kalaulah benar, pendapat itu benar, apa salahnya kalau pendapat itu mudah? Bukankah itu masuk kepada bagian dari tatabu rukhas? Bukankah tatabu rukhas itu terlarang? Imam Nawawi betul mengatakan seperti itu. Tapi Al-Imam As-Samhudi ketika menukil pendapat Imam Nawawi mempertanyakan bagaimana bisa tatabu rukhas mencari pendapat yang mudah itu terlarang. Karena Al-Imamul Aqtar dalam Hasyiah beliau menjelaskan maksudnya tatabu rukhas itu apa? Sering salah paham mengambil pendapat yang mudah, yang benar-benar paling mudah bukan. Tapi yang dimaksudkan tatabu rukhas itu tatabu rukhasil madzahibil mu'tabarah. Oh, berarti mengikuti yang mu'tamad kemudian sesuai dengan keadaannya juga ya Ustaz. Mencari pendapat yang paling mudah dari mazhab yang mu'tabar. Jadi kalau ada mazhab mu'tabar dari 4 mazhab tadi mengatakan dalam masalah ini, apa hukumnya sentuhan laki-laki perempuan ketika wudu sentuhan? Tidak membatalkan wudu mazhab Hanafi. Boleh kita ikuti? Silahkan. Walaupun itu paling mudah, silahkan. Karena pertanyaannya satu, dia pendapat mazhab yang mu'tabar atau tidak? Benar atau tidak? Dan mudah, as-suhulatu la tunafis shawab. Jadi kemudahan tidak menafikan bahwa mazhab tersebut benar, dan selagi benar maka tidak ada salahnya. Saya pernah dengar sebuah perkataan Ustaz dari pas saya masih pesantren. Ada perkataan gini, man yatasawwaf wala man yatafaqqah wala yatasawwaf faqad yatazandak. Itu gimana Ustaz? Berarti kan kalau kita ngikutin yang mudah-mudah doang bisa dianggap zindik. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak. Ya. Bertasawuf tapi tidak mengambil fikih, maka dia akan menjadi zindik. Atau berfikih tapi nggak bertasawuf, jadi juga sama-sama zindik. Itu mahalnya bukan berkaitan dengan masalah hukum-hukum yang benar. Tapi mahalnya orang yang bertasawuf tapi tidak terikat dengan hukum fikih sampai keluar dari hukum fikih itu sendiri. Keluar dari syariat. Contohnya misalkan orang bertasawuf sampai kemudian tasawuf yang salah paham, yang menganggap bahwa saya tidak diwajibkan lagi sholat atasnya, yang penting ingat Allah. Ada nggak? Oh ada. Ada ya seperti itu. Nah itu coba ditanya pendapat mazhab mu'tabar mana yang mengatakan itu? Tidak ada. Jadi mahalu hadzal kalam man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak itu idza kana kharijan anil fiqhi. Oh, ketika dia sampai keluar dari fikih. Tapi selagi dia masih sesuai dengan salah satu mazhab fikih, maka tidak ada salahnya pada hal tersebut. Oh berarti, tapi ada nggak sih Ustaz? Kan berarti kan kita di mazhab ini yang di Ustaz bilang di fikih solutif ini, berarti kan kita boleh mengikuti yang mu'tabar di mazhab. Apakah ini bisa dianggap sama jadi
bebas mengambil hukum apa saja yang seperti diklaim orang-orang Barat. Agama Islam boleh-boleh aja ngambil semua hukum apa aja selama itu boleh-boleh aja, benar. Jadi saya bisa mengatakan al-madzhabul mu'tabaratu kulluha 'ala sawa. Oh, kalau semua sama. Semua mazhab itu secara kebenarannya semuanya sama. Makanya ada ungkapan yang bagus sekali yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zanati sebagaimana dinukil Al-Qarafi, al-madzahibu kulluha masaliku ilal jannah. Mazhab semua itu jalan menuju surga. Sederhananya, kalau saya ingin sederhanakan, kita ini seperti sedang perjalanan dengan tujuannya surga. Bis yang menghantarkan kita ke surga itu ada banyak. Yeah. Ada bis 1, 2, 3, dan 4. Nah, bis ini itu seperti mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Kita naik dan masing-masing punya rute yang berbeda-beda. Yeah. Terkadang ketika kita merasa sulit di bis tersebut dan ingin pindah ke kendaraan yang lain, tidak ada salahnya. Karena kendaraan tersebut pun pada akhirnya nanti akan menghantarkan kepada tujuan yang sama, yaitu tujuan surga. Dan semua bis tersebut, kendaraan tersebut sama-sama didorong atas dasar dorong bahan bakar yang sama, yaitu dalil yang ada dalam syariat. Sehingga semuanya dalam kebenaran sama, sehingga boleh kita mengambil dalam tanda kutip semaunya secara teori, boleh. Oh, boleh. Tapi secara praktik berbeda. Oh. Secara praktik, kalau kita sampaikan semuanya, semaunya ke masyarakat, masyarakat akan kebingungan dan akan terjadi fitnah. Gak usah semaunya. Coba ambil. Menurut mazhab Syafi'i kunut subuh itu sunnah. Menurut mazhab Hanafi kunut subuh itu bid'ah. Berapa banyak di Indonesia persoalan besar-besaran dan orang membenci yang lain berkaitan dengan hal ini. Gak mau sholat di masjid ini cuma gara-gara itu. Artinya secara teori boleh. Tapi secara praktik ada hal yang lain ketika menyampaikan ke masyarakat yang perlu diperhatikan. Apa itu? Yaitu kita al-ihtirazu anil fitnah. Kita menghindari fitnah supaya jangan sampai terjadi di antara masyarakat. Bagaimana supaya tidak ada fitnah di antara masyarakat? Supaya masyarakat itu mazhabnya satu saja, mazhab Syafi'i. Loh, kalau mazhab Syafi'i saja bagaimana keluar? Keluar diperkenankan ketika ada kondisi-kondisi yang membutuhkan. Oh, berarti bermazhab harus kalau ada yang permasalahan tertentu ngambil pendapat lain boleh. Boleh. Oh, dan apakah sebenarnya harus ada disyaratkan darurat? Tidak disyaratkan. Oh, tidak disyaratkan. Ada hajah? Tidak disyaratkan. Tapi untuk ketentraman masyarakat, menjaga ketentraman masyarakat, baiknya kalau ada kebutuhan. Oke. Tapi kalau saya di rumah saya pribadi, paginya subuh sholat mazhab Syafi'i, zuhurnya mazhab Hanafi, sorenya mazhab Maliki, asar, dan maghribnya mazhab Hambali, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau saya sholat jamaah jadi imam seperti itu, jamaah akan menganggap saya sesat. Nah, itu hal yang berbeda antara praktik amal dengan praktik bersosial. Oke, Ustadz, ini menarik. Kan kita hidup di zaman sekarang kan, permasalahan-permasalahan fikih semakin nambah dengan munculnya hal-hal baru. Sedangkan kitab-kitab fikih itu kan, yang muktamad itu kan hasil buah ijtihad mujtahid madhab abad-abad pertengahan, bahkan sampai abad ke-9. Yang mana itu banyak permasalahan-permasalahan yang tidak muncul di saat ini. Nah, sekarang boleh nggak sih letak ijtihad di saat ini untuk mengikuti permasalahan saat ini, kayak misalnya permasalahan kripto gitu kan nggak ada di madhab-madhab, di kitab-kitab nggak ada. Terus sekarang muncul, itu gimana Ustaz? Hal yahtajilah salah si saat. Tapi fil jumlah. Pertanyaan ini berarti tentang berkaitan dengan ma mahalul ijtihadi fi hadzal yaum. Posisi ijtihad di masa sekarang itu apa? Apa mawadhi'ul ijtihad fi hadzal yaum? Jawabannya yang pertama, la ijtihada fil mujma'i alaihi. Tidak ada ijtihad dalam perkara yang sudah ada kesepakatan di antara para ulama. Jadi kalau ulama sudah sepakat dalam suatu hukum, tidak ada ijtihad. Dalam masalah aurat wanita, semua ulama sepakat bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali dalam 4 hal yang ada khilaf. Wajah, telapak tangan, telapak kaki, dan lengan. Ini lengan menurut Abu Yusuf bukan aurat. Sehingga kalau misalkan ada ibu-ibu yang ketika belanja atau ketika misalkan ibu-ibu bekerja sebagai koki di sebuah tempat jual nasi goreng misalkan atau apa, dan terkadang kan digulung. Iya. Nah, kita apakah ibu tersebut berarti melakukan haram? Tidak sempurna menutup auratnya. Ya silahkan Anda melaksanakan profesi yang sama dengan seperti itu. Itu hal yang baik sekali. Tapi ini penting. Ada kaidah yang disebutkan oleh salah seorang ulama Syam. Kalau ada orang yang mengikuti pendapat yang hati-hati, silahkan. Tapi kata beliau, al-wara'u lin nafsi wal yusru lin nasi. Kalau ingin wara' itu hal pribadi. Tapi masyarakat ketika ada kemudahan untuk mereka, tidak ada salahnya. Nah, kembali kepada topik tadi.
apa maudhu'ul ijtihad? Pertama adalah la ijtihada fil masail al-mujma' 'alaiha. Masalah yang sudah ada ijma', maka tidak ada ijtihad. Tidak ada ijtihad, tidak mungkin lagi dikatakan rambut wanita bukan aurat. Semua sepakat bahwa rambut wanita bukan aurat. Tidak ada ijtihad lagi yang mengatakan sholat yang diwajibkan 5 waktu. Nggak mungkin ada 6 sholat. Tidak ada ijtihad lagi yang mengatakan sholat Jumat tidak diwajibkan. Sholat Jumat itu wajib, sepakat di antara para ulama berkaitan dengan masalah ijma'. Maka kullu ma huwa yukhaliful ijma' fahuwa syadz. Setiap pendapat yang menyelisih ijma' maka syadz. Tidak terima lagi ada ijtihad baru. Ijtihad baru dalam masalah misalkan tadi masalah buka puasa itu tidak diterima lagi. Ijtihad baru dalam masalah aurat wanita tidak bisa diterima lagi. Itu yang pertama, la ijtihada fil masail mujma' 'alaiha. Yang kedua, tidak boleh ijtihad pada masalah yang kalau ulama sepakat pada 2 pendapat, maka nggak boleh ada pendapat yang ketiga. Itu hal yang penting juga. Jadi jangan dianggap kalau misalkan ini masalah khilafiyah. Buktinya ulama dahulu khilaf. Masalah aurat berbeda-beda. Berbeda di antara para ulama. Sehingga karena ini masalah khilafiyah, kita bisa datangkan ijtihad baru di sana. Jawabannya, wara'a kulli mas'alatin khilafiyatin ijma'. Di balik setiap masalah khilafiyah pasti ada ijma', kita tidak boleh mengganggu ijma' ini. Contoh, saya berikan sederhana. Ulama mengatakan, mana yang wajib dalam membasuh kepala, dalam mengusap kepala? Ada yang mengatakan sebagian, ada yang mengatakan seperempat, ada yang mengatakan seluruhnya. Ini seakan-akan masalah khilafiyah atau masalah ijma'? Khilafiyah, karena tidak ada kesepakatan. Tapi sebenarnya di balik masalah khilafiyah ini ada ijma'. Itu ijma' apa? Ijma' semua sepakat, baik yang mengatakan wajib sebagian, seperempat, atau keseluruhan, semuanya sepakat pada satu hal, yaitu mengusap kepala wajib hukumnya. Maka di masa sekarang nggak boleh kemudian ada yang mengatakan mengusap kepala hukumnya sunnah. Oke. Iya. Lihat, di balik masalah khilaf ada ijma'. Maka kita nggak boleh merusak hal tersebut. Ini masalah yang jarang kemudian dipahami dengan baik. Itu masalah yang ada dalam masalah usul fikih yang berkaitan dengan tidak bolehnya ada pendapat yang ketiga kalau sudah ada kesepakatan pada 2 yang di mana ada qadr musytarak, ada ijma' di sana. Ada nggak Ustaz yang mengatakan mengusap kepala hukumnya sunnah? Ada di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan mengusap kepala itu hukumnya sunnah. Itu hal tidak boleh ada ijtihad. Lantas ijtihad itu pada hal apa? Ijtihad pada an-nawazil al-hadithah. Pada perkara-perkara baru. Jadi kalau seperti kripto tadi, uang kertas, hal-hal yang memang baru, yang tidak ada fakta di masa lalu, itu boleh ijtihad. Tapi kalau sudah ada boleh untuk diadakan ijtihad di masa sekarang. Tapi kalau hal-hal yang sudah selesai dibahas masa lalu, dan sudah ada ijma' di sana, baik secara keseluruhan maupun bagian yang ada ijma', maka tidak boleh kemudian dilanggar. Oh, berarti sebenarnya fikih itu berkembang ya Ustaz ya? Hukumnya berkembang. Tapi sebenarnya apa sih ya, Ustaz, yang menjadi permasalahan sekarang itu? Kenapa, bagaimana yang menjadi masalah gini? Kenapa orang sekarang itu salah memahami hukum-hukum tersebut Ustaz? Akhirnya menjadi ngasal ngambil hukum, menjadi asal comot. Akhirnya dia bingung sendiri, akhirnya dia beribadah tapi asal-asalan. Kata Ustadz ini boleh, ini nggak boleh, yang ini boleh nggak apa-apa, yang ikutin yang boleh aja gitu. Itu apa yang salah sebenarnya di umat ini? Yang menjadi masalah nomor 1 adalah masalah pada pelajar atau pengajar fikih itu sendiri. Pelajar atau pengajar fikih itu sendiri. Sebelum kita melihat kepada masyarakat, apa yang salah? Yang salah adalah tidak memahami manhajiyatu al-amali bil fiqhi wal ifta'i bihi. Bagaimana metodologi mengamalkan fikih dan menyampaikannya. Kita semua belajar fikih. Baik fikih mazhab Syafi'i, kemudian lanjut belajar fikih 4 mazhab. Tapi setelah kita belajar, kita hafalkan semuanya, pertanyaan, mana sebenarnya yang bisa diamalkan? Bagaimana cara mengamalkan fikih dari begitu banyak pendapat yang kita pelajari itu? Topik ini jarang dibahas. Kemudian yang kedua, dari sekian banyak pendapat fikih yang ada, mana yang sebenarnya bisa kita sampaikan ke masyarakat? Oke. Nah, ini para ustadz, para dai, para ulama perlu untuk melihat hal ini. Bagaimana cara mengamalkan fikih dan bagaimana cara untuk menyampaikan fikih. Cara mengamalkan fikih supaya dia tahu dalam bayar zakat fitri, boleh nggak sebenarnya kita bayar zakat fitrinya dengan menggunakan uang misalkan. Cara menyampaikan fikih, tapi apakah pendapat fikih ini cocok disampaikan kepada masyarakat atau tidak? Nah ini kita, para ahli ilmu di Indonesia, dalam 2 topik ini masih berbeda-beda sekali. Dan 2 topik ini tidak akan terselesaikan dengan baik kecuali kita melihatnya dari masalah sumbernya, yaitu dari sudut pandang usul fikih. Usul fikih yang menjawab ini. Karena masalah amal dan fatwa itu berkaitan dengan masalah ijtihad dan taklid. Itu kalau ingin dirujuk, paling terbaik diantaranya berbicara dengannya adalah tentangnya Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Bahrul Muhit. As-Samhudi juga dalam Al-Iqdul Farid,
kemudian Al-Khazraji dalam kitab beliau Fathul Majid, dan juga Kiai Ihsan Jampes dengan buku beliau Fathul Majid yang baru saja dicetak di Maktabatul Musi. Mana kitabnya? Nggak ada di sini. Itu bagus, kita bagus. Dan nanti insya Allah saya juga ingin ada harapan kedepannya ingin bisa membacakan juga kitab itu karena banyak makna-makna yang bagus yang beliau sampaikan. Oke Ustadz, untuk pertanyaan terakhir nih. Kalau Ustadz ingin menyampaikan kepada orang-orang Muslim pada generasi muda khususnya ya, itu harus bagaimana kita belajar agama di masa-masa kini? Harus seperti apa Ustadz? Belajarnya kepada siapa? Dan bagaimana cara mengamalkannya? Dan bagaimana cara kita mengikutinya? Bagaimana Ustadz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Dan ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Yaitu pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu akhlak. 3 ini statusnya adalah wajib. Disampaikan oleh Al-Imam Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Wa ta'allamana ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi squla." Ada 3 hal, akidah, fikih, dan juga akhlak. Berkaitan dengan akidah, pelajarilah akidah berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam dengan cara yang tepat. Kemudian berkaitan dengan fikih, kita akan bahas di akhir. Berkaitan dengan akhlak, ini penyebutannya banyak. Ada yang menyebutkan akhlak, tazkiyatun nafas, tasawuf, dan macam-macam. Tapi yang utama, ini wajib karena untuk menghindari sifat-sifat hati yang hukumnya diharamkan. Seperti hasad, sombong, maka hukum mempelajari ilmu itu wajib supaya kita tidak jatuh kepada perkara-perkara tersebut. Adapun fikih, bagaimana kita pelajari teman-teman semuanya, generasi muda maupun yang sudah berusia, bagaimana kita mempelajari fikih? Jawabannya, pelajarilah fikih mazhab yang ada di daerah tempat kita tinggal. Kita di Indonesia, fikih yang kita pelajari adalah fikih mazhab Syafi'i karena umumnya mazhab Indonesia. Bagi yang mempelajari fikih mazhab Hambali, silahkan kalau dia berposisi di Saudi dan memang tinggal seterusnya di Saudi, akan berdakwah di Saudi, bermuamalah di Saudi. Belajarnya fikih mazhab Maliki, silahkan kalau dia ada di Maroko misalkan. Hanafi, silahkan kalau dia di India. Tapi kita adanya di Indonesia, maka mazhab Syafi'i sebagaimana disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, ada orang ingin belajar kepada beliau mazhab Hambali, ternyata dia dari mazhab Syafi'i daerahnya, maka diminta untuk belajar kepada Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi mazhab Syafi'i. Maka pelajari fikih mazhab kita. Kepada siapa? Kepada guru-guru yang memang dikenal paham dengan baik materi fikih mazhab Syafi'i. Tapi teman-teman semua tidak perlu khawatir. Kalau dirasa mazhab Syafi'i ketat sekali dalam masalah ini, ada kesulitan, ada kewas-wasan bagi saya. Rumah saya Ustadz tiap hari embernya atau baknya itu pasti ada kotoran cicak 1 biji 2 biji. Mazhab Syafi'i itu najis. Apakah saya kuras semua? Ustadz ini di rumah saya ada ayam yang sering kali mengotori lantai rumah. Akhirnya tiap hari saya bersihkan, saya banjur semua. Ada lagi yang mengatakan ini anak saya baru ngompol, kemudian air ompolnya di mana-mana di seluruh lantai. Gimana cara untuk mensucikannya? Kalau ada hal-hal yang kesulitan tersebut, baik perkaranya berkaitan dengan masalah pribadi atau masalah sosial. Masalah sosial berkaitan dengan masalah muamalat misalkan. Masalah muamalat berkaitan dengan hukum menjual beli emas online, apakah diperbolehkan atau tidak. Hukum tukar tambah emas. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i mungkin bisa bermasalah. Tapi mazhab Hambali jelas mengatakan emas itu di zaman sekarang bukan lagi barang ribawi. Itu salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, di mazhab Hambali, mohon maaf, karena melihat bahwasanya emas itu hanya menjadi barang ribawi kalau masih menjadi alat tukar, dan itu tidak lagi sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat ternyata, kalau kita melihat, walaupun yang kita pelajari fikih mazhab Syafi'i, tapi boleh saja bagi kita dalam beberapa kasus untuk kemudian mengambil mazhab yang lainnya. Walaupun pendapat tersebut lebih mudah, walaupun lebih mudah. Lantas standar untuk mencari pendapat itu bagaimana? Sederhana sekali. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya tidak perlu cari pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling benar, pendapat yang paling sesuai dengan dalil. Kita tidak dituntut dengan hal itu. Cukup kalau ingin mencari di internet, bertanya kepada ustadz, cukup dicari pendapat fikih yang masih ada ulama mazhab yang mengatakan hal tersebut. Mazhab apa? 4 mazhab. Kalau teman-teman baca, oh ini dibolehkan oleh mazhab Hambali, ini dibolehkan oleh mazhab Syafi'i, ini dibolehkan oleh mazhab Hanafi, maka itu boleh untuk diamalkan. Apakah bisa juga kita sampaikan kepada orang lain? Kalau menyampaikan, perlu perhatikan hal-hal yang lain. Apakah itu akan mengundang fitnah, mengundang keributan, mengundang kebingungan di antara masyarakat? Karena tidak semua ilmu yang kita pelajari bisa disampaikan begitu saja. Ada ilmu yang kemudian kita pelajari untuk kita amalkan sendiri, walaupun sebenarnya boleh diamalkan oleh orang lain, boleh difatwakan kepada siapa saja, tapi lihat situasi dan juga kondisinya.
Maka teman-teman, bagaimana cara mencari hukum agama? Satu, jangan di ChatGPT. Karena ChatGPT tidak memenuhi syarat menjadi mufti. Syarat menjadi mufti nomor satu, bisa mengatakan la adri. Sedangkan ChatGPT, apapun yang ditanyakan, dia punya jawabannya. Kalau tidak ada referensinya, dia akan membuat referensi buat-buatan. Jadi kalau ingin mencari hukum agama bagaimana? Cari dalam masalah yang kita ingin cari, apakah masih ada salah satu ulama mazhab yang mengatakannya atau tidak. Kalau ternyata ada, maka boleh untuk diamalkan. Adapun itu pendapat yang mudah atau lebih sulit, teman-teman semuanya menghukumi kepada diri sendiri. Tapi yang penting itu pendapat yang benar, maka selagi benar, silahkan diamalkan. Ustadz siapapun yang mengatakan, organisasi apapun yang mengatakan, silahkan diamalkan. Itu bagi orang yang ingin beramal. Bagi yang ingin berfatwa menyampaikan kepada orang lain, lihatlah situasi kondisi yang baik. Selagi masih bisa mu'tamad, maka sampaikan mu'tamad saja. Kalau dirasa sulit, maka bisa pindah kepada qaul yang dhaif dalam mazhab. Kalau tidak, maka ikhtiarat ulama dalam mazhab. Kalau tidak, maka silahkan pilih pendapat yang ada dari 4 mazhab yang ada. Kalau kita melihat fikih seperti itu, kita akan lihat ternyata fikih Islam itu mudah. Kita lagi di Saudi, ingin tawaf sering sentuhan dengan perempuan, bisa taklid kepada mazhab Hanafi. Kita di Indonesia mendapatkan tidak banyak anjing, ya mazhab Syafi'i saja. Tapi silahkan datang ke Mesir, tiap gang pasti ada minimal 5 hewan anjing. Minimal 5 hewan anjing. Kita jalan ingin sholat Jumat, dijilat. Apa yang kita lakukan? Khotib sudah khutbah. Mau pulang, dicuci 7 kali, sulit. Lama far, tidak ada lari kecuali taklid mazhab Maliki yang mengatakan anjing hewannya suci. Bahkan dengan air liurnya. Mudah sekali. Wah, ya sudah, saya Maliki. Sudah terlanjur. Memang boleh taklid setelah terlanjur? Boleh. Ya juzu taklid ba'dal amal, sebagaimana disampaikan Ibnu Qasim al-Abbadi. Ada orang cerita ke saya salah satunya. Ustadz, dulu saya ketika di kantor itu ingin sholat, tiba-tiba sering diganggu sama teman-teman saya yang perempuan, disentuh-sentuh. Wudhunya saya batal, wudhu saya batal. Saya mikir, ya sudah. Saya nggak tahu pendapat ulama siapa yang mengatakan, tapi ya sudah, orang bukan keinginan saya kok disentuh, jadi saya sholat aja. Itu sah nggak, Ustadz? Ada yang bertanya ke saya begitu. Saya bertahun-tahun seperti itu, Ustadz. Saya nggak tahu mazhab siapa yang mengatakan boleh. Itu sah nggak? Saya sampaikan, nggak apa-apa, Bapak, sholat itu sah. Karena menurut mazhab Maliki, sentuhan laki-laki perempuan sama saya tidak membatalkan wudhu. Bapaknya nggak punya ilmunya, nggak punya ilmunya. Karena ingat, ada satu ungkapan yang bagus sekali disampaikan oleh Maulana Syekh Syahawi. Beliau mengatakan, tashihu af'alin nasi awla min ibtaliha. Mensahkan perbuatan orang lain lebih baik daripada membatalkannya. Karena membatalkan menjerumuskan kepada dosa dan tanggung jawab di akhirat. Tapi selagi masih ada mazhab mu'tabar yang mengakuinya, tidak apa-apa. Kecuali kalau pendapat tersebut bukan pendapat ulama siapapun atau pendapat bermasalah. Ada yang mengatakan misalkan rambut wanita bukan aurat. Ada yang mengatakan misalkan bahwasanya babi itu halal, bisa dimakan kalau cacing pitanya dihilangkan. Kalau misalkan mabuk-mabukan itu, mabuk minum-minuman keras itu selagi tidak memabukkan itu hukumnya halal. Nah, pandangan-pandangan yang seperti itu kita hindari. Tapi selagi masih salah satu pandangan mazhab mu'tabar, maka tidak perlu khawatir, itu pandangan yang benar, yang insya Allah terima kita beramal dengan hukum tersebut. Karena sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qarafi, bahwasanya kullu ma adda ilaihi ijtihadul mujtahid fa huwa hukmullahi fi haqqihi wa haqqi muqallidih. Setiap hukum yang ijtihad seorang mujtahid sampai kepadanya, maka itu hukum Allah bagi dia dan bagi orang yang mengikutinya. Allahu a'lam. Oke, teman-teman semua, dari perbincangan kali ini kita belajar bahwasanya sebenarnya fikih itu mudah. Mengaksesnya juga mudah. Kalau kita mau bertanya, kalau kita mau belajar kepada seorang ustaz atau kepada seorang yang ahlinya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fakih Ubaidillah atas segala materi penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita, bisa menjadi pegangan kita bahwasanya fikih itu mudah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, itulah tadi beberapa penjelasan yang disampaikan oleh narasumber, yang mana beliau juga termasuk salah satu kawan dari Ustadz Nuruddin. Dan kita tahu kajian-kajian Ustadz Nuruddin memang selalu membawa pencerahan, selalu memberikan efek luasnya cara berpikir kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.